Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program Tujuh Inspirasi. Pemirsa, PD Al Jamiatul Wasliyah Pematang Siantar bersama pimpinan cabang Hikmah Siantar Simalungun menggelar tablik akbar dalam rangka memperingati Isra Miraj dengan tema Peneguhan Akidah. Acara ini diselenggarakan di Masjid Al-Hidayah Pematang Panambean, Kecamatan Panambean Panei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Selasa tanggal 28 Januari tahun 2025 dengan penceramah Ustadz Zaki Mirza yang juga dikenal sebagai pembawa acara di sebuah stasiun televisi swasta. Kegiatan dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, yang dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua BKM Masjid Al-Hidayah, Muhammad Sidik Damanik. Dalam sambutannya, Sidik menceritakan perjalanan pembangunan Masjid Al-Hidayah yang masih berlanjut hingga kini. Ia juga mengungkapkan bahwa masjid ini dibangun sebagai wujud kepedulian terhadap komunitas muslim yang hanya terdiri dari 25 kepala keluarga di Dusun Banjar, yang terletak 4 km dari masjid terdekat. Masjid ini berdiri di atas lahan seluas 8 rantai berkat sumbangan dari para donatur, termasuk dari Jakarta. Sidik menambahkan, masjid yang memiliki posisi strategis di tengah persawahan ini berharap dapat menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial, termasuk perencanaan pengadaan kapling perumahan bagi umat muslim di sekitar kawasan masjid. Ia juga mengajak umat muslim untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pemakmuran masjid. Ketua PD Al-Wasliyah Pematang Siantar, Muhammad Ishak Hutusuhut, menyampaikan bahwa kegiatan dakwah ini merupakan agenda rutin yang bertujuan untuk mendukung perkembangan Masjid Al-Hidayah. Ia juga memberikan sumbangan untuk kemakmuran masjid yang akan digunakan untuk kepentingan umat. Pada kesempatan yang sama, Ustadz Zaki Mirza yang menjadi penceramah utama dalam acara ini mengungkapkan bahwa ia akan melanjutkan safari dakwahnya di 9 masjid lainnya di kawasan Siantar Simalungun. Safari dakwah ini didukung oleh Gengki, Sahabat Kemanusiaan, Rakyat Madani, serta Pondok Quran Munawir, dan bertujuan untuk menggalang dana bagi umat muslim di Palestina. Kegiatan ini berlangsung dengan antusiasme tinggi dari umat muslim setempat, dan mendapat perhatian besar dari masyarakat yang turut hadir dalam rangka memperkuat ukhuwah Islamiyah serta meneguhkan akidah umat. Itu doa Nabi Yunus ketika ditelan sama ikan hiu, paus. Aduh, kenapa hiu ini? Untung jawabnya bukan ikan tenggiri, ikan paus. Itu diujinya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yusuf diuji nggak? Sama saudara kandungnya dibuang kemana? Sumur. Tuh. Nabi Ibrahim diuji nggak? Diapain? Dibakar. Masya Allah. Nabi Nuh diuji oleh anak dan istrinya. Semua diuji. Di antara Nabi selain Rasulullah itu ujiannya berat-berat, Masya Allah. Tapi yang paling sabar itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kira-kira kalau ibu punya suami, ibu pengen sabarnya suami ibu kayak Nabi Yusuf, Nabi Yunus, apa Nabi Ibrahim? Yang paling sabar Nabi siapa tadi? Berarti kalau ibu pengen punya suami, sabarnya, pengennya yang sabarnya kayak Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim istrinya 2. Gimana kira-kira? Jadi itu beda, Ustaz. Saya jadi mau nanya nih sama ibu-ibu nih ya, kalau Ustaz Mufti mah udah hafal nih. Saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, yang punya suami jawab ya, responnya harus refleks, spontan, jangan banyak mikir. Ibu lebih milih suami mati apa suami poligami? Ulang-ulang, yang keras. Ibu pilih mana? Pilih suami mati apa suami poligami? Silahkan Pak, mati lah Pak. Kita nggak ada harga diri di sini Pak. Aduh, ya Allah. Ustadz
pilihannya buah si malakama ini. Suami mati, ibu sendiri, suami poligami sakit. Biasanya kalau istri sudah sakit hati, bawaannya mau bunuh, silahkan, apa, bagus. Oke, itu imannya para nabi dan rasul. Rasulullah nggak usah kita bicarakan, berat, masya Allah, ditimpuk, dicaci, dimaki, pelipisnya berdarah. Yang kita lihat akhlak Rasulullah itu dahsyat, dicaci, dimaki, dihina, diintimidasi sampai berdarah-darah. Rasul nggak pernah nyumpahin orang yang nyakitin beliau. Rasul doain, berarti Rasul sedang mengajarkan dan mencontohkan kepada kita, kalau kita disakitin, dizolimin, dikecewain, dihianati, di PHP-i, jangan disumpahin ya, kita doain. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah di hatinya. Amin. Iman yang ketiga. Ini iman, al-imanu yazidu wa yankus. Iman ini kalau mau jujur, jarang naiknya, sering turunnya. Ini bukan iman malaikat, bukan iman para nabi dan rasul. Iman siapa? Manusia. Iman kita. Lo aja kan. Ini imannya kita manusia, jarang naik, sering turun. Ibu lebih sering naik apa turun? Iman. Ini jangan kemana-mana pikirannya. Naik turun. Iman ya pasti lebih sering turun daripada naik. Ibu hai. Karena iman kita naik turun, maka harus ada stabilizer. Bapak Ibu, listrik kalau terlalu keras listriknya, terlalu besar dayanya, maka harus ada penyeimbang, nah itu dia, harus ada stabilizernya, ada penyeimbangnya supaya nggak konslet, listriknya jadi stabil. Iman kita jarang naik, seringnya turun, harus ada stabilizer. Itulah kenapa ada perintah wa aqimus shalah wa atuz zakat. Karena kita ini imannya tidak stabil, kita ini makhluk labil, jarang istiqomah, maka Allah perintahkan lewat peristiwa Isra dan Mi'raj yang dititipkan kepada baginda Rasulullah. Apa kata Rasul? Wa qala Nabi, beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Dirikanlah kalian salat sebagaimana aku mendirikan salat. Jadi yang Rasulullah maksud, apa yang sudah aku dirikan, lakukan itu. Nah, keluarlah perintah salat 5 waktu. Subuh berapa rakaat? Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan Monalisa TV melaporkan.